Hai Movie Hunters, welcome back di channel Canon Studio. Untuk yang baru bergabung, mari sama-sama membangun channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan di channel ini kita akan membahas alur cerita film dari berbagai genre. Untuk menemani kegabutan kalian, maka dari itu keep on your display. Intro. Di awal film, kita diperlihatkan seorang cewek cantik sedang mengendarai sebuah mobil mewah. Kemudian masuk ke sebuah gedung, lalu langsung memainkan sebuah game. Ini seperti game PUBG, akan tetapi bedanya di film ini, game dimainkan menggunakan VR atau virtual reality. Lanjut, peperangan pun dimulai. Terlihat cewek cantik tadi yang dikenal sebagai AK Queen yang diperankan oleh Clara Lee Ching-man, yaitu player pro yang menghajar semua pemain noob dengan mudah menggunakan senjata snipernya. Akan tetapi pada akhirnya ia pun ditembak oleh player lain menggunakan senjata sniper dari jarak jauh, yaitu seorang player cewek cantik yang bernama Shen Yui yang diperankan oleh Zhang Haoyue, atau dikenal dengan julukan The Sniper Queen, salah satu tokoh utama di film ini. Ia berhasil melumpuhkan player lain yang tersisa dan berhasil menempati peringkat pertama. Tapi sayangnya, di detik terakhir ia pun tertembak oleh Baolong, yang mana memanfaatkan aksi dari AK Queen dan Shen Yui yang mengalahkan player lainnya. Lalu Baolong lah yang menempati peringkat pertama. Inilah rekap alur film Run Amok. Ada 4 karakter cewek cantik sebagai tokoh utama di film ini, yang setiap tokohnya memiliki kisah dan dilema masing-masing. Yang pertama bernama Wang Jianan yang diperankan oleh Yuan Lingyan. Dia dibohongi oleh seorang laki-laki yang sudah beristri. Lalu ada Dak Xiao yang diperankan oleh Chen Yuwei, yang mana kakak laki-laki dan kakak perempuannya selalu saja meminta uang kepadanya, sedangkan pekerjaannya hanya sebagai supir pengganti. Fu Xiaofei yang diperankan oleh Monru Zhang Menglu, usaha papanya mengalami kerugian dan rumah mereka sebagai jaminannya. Jika tidak bisa membayar, maka bisa saja papanya akan dipenjara. Sedangkan Shen Yui dilema karena keinginan ibunya yang menginginkan ia untuk menjadi seorang dokter, sementara ibunya tidak mau mendukung apa yang Shen Yui inginkan. Scene kemudian beralih ke turnamen yang diikuti oleh 100 player dengan total hadiah 10 juta RMB. Disinilah awal pertemuan Shen Yui, Dak Xiao, Wang Jianan, dan Fu Xiaofei pada saat pemilihan secara acak untuk tim squad. Sedangkan Baolong, rivalnya Shen Yui, mendapatkan tim yaitu fansnya sendiri. Lanjut, saatnya terjun dari pesawat dong. Tapi di sini Xiaofei terlihat ragu-ragu untuk terjun. Dan pada saat mendarat, parasut Xiaofei tersangkut di pohon dan membuat tubuhnya menggantung. Dan ia pun meminta bantuan kepada Shen Yui. Tapi tiba-tiba mereka berdua diserang oleh player lain yang sedang bersembunyi di pasir menggunakan crossbow. Namun akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Shen Yui. Pada saat looting, Xiaofei malah ngeluting minuman soda. Lah. Akhirnya Shen Yui berhasil mendapatkan senjata sniper. Pada saat ingin nembak si Baolong, si Xiaofei malah ngelepasin bom asap, sehingga Baolong pun kabur. Lanjut, di dalam sebuah gedung, akhirnya mereka bertemu dengan Jianan. Dan di sini Xiaofei malah berulah lagi. Haduh. Lalu Dak Xiao datang menghampiri gedung tersebut dan merevive mereka semua. Dan akhirnya Shen Yui memilih untuk pergi sendiri dan meninggalkan rekannya yang lain. Xiaofei, Jianan, dan Dak Xiao masuk ke sebuah bangunan. Jianan meminta untuk berpencar saja. Lanjut ke Xiaofei, bukan yang looting senjata, malah minuman soda lagi yang diembat. Haha. Lanjut ke Jianan, ia bertemu musuh, dan 3 musuh pun berhasil ia lumpuhkan. Tanpa ia sadari, 2 musuh sudah berada di belakangnya. Untungnya ia ditolong oleh Dak Xiao. Scene kemudian beralih ke Baolong, di mana ia dan timnya masuk ke sebuah gubuk untuk looting dan bersembunyi. Karena Baolong kesal dengan 3 anggotanya, ia pun menyuruh mereka bertiga untuk mencari sebuah mobil. Pada saat Baolong ngeker, ia melihat Shen Yui yang mengendap-endap dan akan menembak Shen Yui. Ketiga anggotanya malah berhenti tepat di depan pintu gubuk tersebut. Gagal deh aksi si Baolong. Karena mobilnya mogok, ketiga anggotanya malah meledakkan mobilnya. Nasib.
Beralih ke Daxiao dan Jianan, mereka malah masuk ke perangkap player lain yang sedang memasang jebakan. Mereka berdua pun berhasil dilumpuhkan oleh musuh tersebut. Pada saat negosiasi dengan musuh, tiba-tiba Xiao Fei malah datang sambil membawa dua pasang baju. Bukannya nyelamatin rekannya, ia malah lari. Tapi akhirnya Xiao Fei pun dilumpuhkan. Di sisi lain, Shen Yue dikepung oleh Baolong dan timnya di dalam sebuah kontainer. Karena kecerobohan tim Baolong, akhirnya Shen Yue berhasil lolos dari Baolong dan pergi menyelamatkan rekan-rekannya. Dan mereka berempat pun kembali menjadi satu tim. Lanjut, pada saat mereka ingin pergi menggunakan mobil, dengan sengaja mereka meninggalkan Xiao Fei. Karena Jianan kesal bahwa Xiao Fei tidak jujur kalau ia belum pernah memainkan permainan ini. Dan Xiao Fei pun merasa sangat sedih. Lalu Xiao Fei pun jujur kalau ia memang belum pernah main game ini dan mengungkapkan alasan mengapa ia ikut di turnamen ini. Setelah beberapa saat dan merasa tidak tega, akhirnya Shen Yue, Daxiao, dan Jianan kembali menjemput Xiao Fei. Lalu mengajarkan cara menggunakan senjata. Lagi-lagi dan lagi, Xiao Fei pun membuat ulah kembali dengan tingkah konyolnya. Lalu mereka berempat melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil semuanya terdiam. Kemudian Xiao Fei pun meminta maaf. Lalu tiba-tiba mereka melihat sebuah pesawat dan menjatuhkan airdrop. Dan mereka pun mengejarnya. Di area airdrop terlihat semua player ingin ngelooting dan berebut. Lalu tiba-tiba Jianan melihat mantan pacarnya. Langsung saja ia serang. Pada saat adu tembak berlangsung, Shen Yue malah offline dari game karena mendapat telepon dari ibunya. Setelah mematikan telepon, ia pun kembali untuk online. Namun butuh waktu 3 menit untuk masuk ke game tersebut. Di saat inilah tim Shen Yue terpojok akibat serangan dari mantan pacarnya Jianan dan serangan Baolong. Lalu Daxiao pun berhasil menemukan sebuah mobil dan menyelamatkan rekan-rekannya. Tak hanya sampai di situ, mereka pun tetap dikejar dan adu tembak di dalam mobil pun terjadi. Shen Yue dan tim akhirnya berhasil lolos. Lanjut, tiba-tiba mobil tim dari mantan pacarnya Jianan melewati mereka. Langsung saja Jianan meminta Daxiao untuk mengejarnya. Tapi sayangnya, mobil mereka terperosok di pasir dan Blue Zone pun semakin dekat. Terpaksa mereka keluar dari mobil dan pergi ke area aman. Setelah sampai di area aman, mereka pun berdebat dan tim Shen Yue pun terpecah lagi. Akhirnya Jianan pergi meninggalkan yang lainnya. Lanjut, Jianan akhirnya menemukan lokasi mantannya dan langsung menyerangnya. Mantannya pun meminta maaf kepada Jianan dan mencoba menyerah. Namun ini hanya siasat saja untuk mengalihkan perhatian Jianan, dan Jianan pun ditembaki tim dari mantannya. Ketika akan dieksekusi, rekan-rekan Jianan datang menyelamatkannya, dan mantan Jianan pun berhasil dilumpuhkan. Akhirnya mereka berempat untuk kesekian kalinya kembali bersatu dan akan melakukan bersama-sama untuk menyelesaikan turnamen ini. Tiba saatnya ke babak final, yang mana player yang tersisa hanya tim Shen Yue dan Baolong sendiri. Lanjut, ketika tim Shen Yue masuk ke area final turnamen, tiba-tiba Baolong datang dengan mengendarai sebuah tank, dan tim Shen Yue pun dibuat kewalahan dengan serangan Baolong. Tiba-tiba Daxiao muncul dengan sebuah mobil yang diikat bensin di bodi mobil, dan siap menabrak dan meledakkan tank Baolong. Tetapi Baolong masih selamat, lalu menembaki Jianan. Kini player yang tersisa tinggal Shen Yue, Xiao Fei, dan Baolong, dan terjadi aksi tembak-menembak antara Shen Yue dan Baolong. Ketika Shen Yue sedang terpojok, lalu Xiao Fei berinisiatif untuk mengalihkan perhatian Baolong dengan cara mengorbankan diri agar Shen Yue bisa membidik Baolong, lalu melumpuhkannya. Dan akhirnya Baolong pun berhasil dilumpuhkan oleh Shen Yue. Akhirnya turnamen ini pun dimenangkan oleh tim Shen Yue. Rupanya, ibu dari Shen Yue datang melihat Shen Yue berhasil memenangkan turnamen ini.
Ia pun merasa bangga atas keberhasilan anaknya. Lalu scene berikutnya diperlihatkan Eke Queen resmi menjadi instruktur pelatih kompetisi internasional untuk tim Shenhui, dan mereka pun sangat senang. Di akhir scene, Xiao Fei dibawa ke kantor polisi oleh orang tuanya karena ia memiliki uang sebanyak 2.500.000 RMB, yang mana orang tuanya tidak tahu asal-usul uang tersebut. Lalu terlihat Dak Xiao tetap menjalankan profesi sebagai supir pengganti. Namun pelanggannya tidak percaya karena Dak Xiao datang menggunakan mobil mahal. Kemudian Shen Yue datang ke tempat bermain game online mencari ibunya untuk memberitahu bahwa ia telah lulus ujian ulang. Malah ibunya jadi keracunan game online. Dan terakhir, Baolong terlihat depresi dengan kekalahan di depan Dianan yang ditanggapi dingin oleh Dianan. Dan film pun berakhir. 谢谢你。